akan menjelaskan rancangan sistem informasi akuntansi siklus produksi pada program makanan bergizi gratis atau MBG untuk mengurangi risiko makanan basi dan keracunan. Nah, di sini pada tahap produksi program makanan bergizi gratis, Yayasan Dafa Al-Insani Nusantara pasti memastikan semua bahan baku yang digunakan benar-benar aman, layak, dan berkualitas. Nah, proses ini mencakup pembelian, pengecekan, hingga penyimpanan bahan sebelum masuk ke tahap produksi utama. Tahap pertama itu di sini dimulai dari bagian pembelian bahan baku. Nah, di sini tim pembelian bahan baku tentu akan menghubungi supplier dan memastikan semua bahan datang sesuai dengan pesanan. Saat bahan tiba, petugas melakukan pengecekan mulai dari mencocokkan barang dengan nota dan memeriksa kondisi bahan sampai melihat tanggal kadaluarsanya. Jika ternyata bahan tidak layak, barang akan segera dikembalikan ke supplier untuk diganti. Tapi kalau bahan dinyatakan aman dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, petugas mencatat transaksi tersebut secara resmi di komputer. Setelah itu, bahan diteruskan ke bagian gudang, yaitu bagian kedua di sini, bagian penyimpanan bahan baku dan gudang. Nah, di gudang itu petugas memastikan bahan tersimpan dengan aman di ruang penyimpanan khusus yang sudah diatur suhunya. Petugas juga rutin mencatat suhu harian, memeriksa kondisi bahan, dan memberikan kartu stok untuk mengetahui jumlah bahan yang masuk dan keluar. Selain itu, stok bahan juga selalu dipantau. Jika stok mulai menipis, bagian gudang akan membuat permintaan pembelian baru dan mengirimkannya ke bagian pembelian. Namun jika stok mencukupi, proses praproduksi dianggap selesai. Bahan pun siap digunakan untuk proses selanjutnya. Mungkin itu saja di tahap ke poin pertama, yaitu bagian pembelian bahan baku. Poin kedua, bagian penyimpanan bahan baku atau gudang. Itu saja untuk deskripsinya. Sekali lagi, agar lebih baik dan mudah dipahami, kita langsung saja ke bagian flowchartnya. Baik, di sini kita lanjut langsung saja ke flowchartnya. Di sini ada dua bagian, yaitu di sini ada dua bagian flowchart praproduksi pada makanan bergizi gratis atau MBG. Di sini yang bagian pertama itu bagian pembelian bahan baku dan juga bagian penyimpanan bahan baku atau gudang. Nah, yang pertama yang mulai dari start, yaitu tim pembeli bahan baku itu pergi untuk menghubungi supplier untuk membeli bahan baku. Setelah bahan datang, mereka menerima bahan dari supplier. Nah, mereka menerima bahan itu saja ada nota. Nota tersebut dilakukan pengecekan semuanya, mulai dari kualitasnya, kondisinya, sampai tanggal kadaluarsanya di sini, yaitu pemeriksaan kualitas dan tanggal kadaluarsa. Kalau ternyata tidak layak, ada bahan yang sudah tidak layak, bahan itu langsung dikembalikan ke supplier. Nah, tapi kalau semuanya bagus dan aman, nah jika layak di sini maka akan dilakukan pencatatan transaksi ke komputer dan bahan baku diserahkan ke bagian gudang, yaitu poin kedua di sini. Setelah diterima oleh bagian penyimpanan bahan baku di sini gudang, semua bahan disimpan di ruangan khusus, yaitu di ruang dan suhu pengontrolan suhu tertentu. Setiap hari petugas itu pasti melakukan pencatatan suhu harian untuk memastikan bahan-bahan tersebut terjaga. Nah, setelah itu di sini petugas akan membuat kartu stok bahan baku untuk memastikan apakah petugas gudang di sini mencatat stok masuk dan keluar. Nah, setelah itu di sini dia akan melakukan cek stok bahan baku. Jika stok hampir habis itu, maka akan dibuat di sini formulir permintaan pembelian yang akan diantarkan ke bagian pembelian bahan baku di sini. Nah, jika stok cukup, maka akan lanjut di tahap produksi dan selesai. Mungkin itu saja untuk flowchart praproduksi ini. Di
di tahap produksi akan dilanjutkan oleh teman saya nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana produksi di bagian program makanan bergizi gratis pada judul kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Produksi pada program makanan bergizi gratis untuk mengurangi risiko makanan basi dan keracunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi pada program makanan bergizi gratis tersebut di Yayasan Dapa Al-Insani Nusantara yang dijalankan dari awal sampai makanan siap dijadikan. Pertama ini kita akan melalui bagian produksi atau bagian produksi dapur. Setiap harinya di bagian produksi dapur ini akan menerima menu yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka ini meminta nantinya bahan baku ke gudang untuk ketika bahannya nantinya sudah lengkap, tim dapur mulai menyiapkan dan memasak sesuai resep yang sudah ditetapkan atau yang sudah dijalankan, yang sudah dijadwalkan maksud saya. Nah, setelah masakan itu selesai, nantinya bagian quality control mulai memeriksa hasil seperti memeriksa kebersihan, rasa, kualitas, dan keamanan makanan terutamanya agar makanan itu tetap higienis dan aman bagi penerimanya, terutama anak-anak sekolah. Nah, nantinya jika makanan itu tidak layak, nanti makanan itu akan dihentikan. Nah, kalau jika makanan itu layak, maka makanan itu akan diteruskan ke bagian pengemasan. Kita lanjut ke bagian pengemasan. Bagaimana nantinya bagian pengemasan ini? Di bagian pengemasan nanti pasti petugas di bagian pengemasan ini akan makanan akan dipindahkan ke ruangan pengemasan yang bersih terutamanya yang bersih. Nah, petugas itu wajib memakai sarung tangan dan masker. Makanan kemudian dikemas menggunakan yang seperti kita ketahui menggunakan ompreng atau sesuai jenisnya ya. Setelah semua selesai dikemas, makanan dikirim ke bagian penyimpanan makanan jadi. Makanan penyimpanan jadi ini selanjutnya setelah makanan kemudian dikemas, pasti nanti makanan akan disimpan ke bagian penyimpanan makanan jadi. Jadi nanti bagian penyimpanan makanan jadi ini akan memastikan makanan yang sudah dikemas kemudian disimpan sementara untuk beberapa jam. Ya, beberapa jam yang sudah kita ketahui, beberapa jam pasti akan simpan. Tapi tidak lama ya, hanya beberapa jam karena tetap terjaga kualitasnya, agar tetap terjaga kualitasnya. Terutama petugas juga nantinya kemudian akan mencatat bagaimana jumlah makanan yang masuk ke kartu stok ini, sehingga diketahui berapa makanan yang siap didistribusikan ke sekolah-sekolah. Setelah pencatatan itu nantinya selesai, nah makanan dinyatakan siap untuk dikirim kemudiannya. Tahap berikutnya nantinya setelah dikirim nanti pasti akan tahapnya ke bagian distribusi. Bagian di mana? Bagian distribusi ini proses bagian distribusi ini petugas pendistribusi maksud saya, petugas distribusi ini nantinya menerima daftar lokasi pengiriman dan jadwal dari sistem yang sudah ditentukan. Kemudian nantinya itu menyiapkan kendaraan dan membuat surat jalan yang sudah dibuat. Surat jalan, nah petugas itu nantinya mulai mengantarkan makanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Setiap kali makanan tiba di lokasi, petugas nantinya memastikan penerima berjalan dengan baik dan mengambil bukti serah terima untuk dicatat. Nanti setelah semua titik pengantaran selesai, laporan distribusi diserahkan ke bagian administrasi. Nah, itu laporan
ke bagian administrasi itu adalah tahap terakhir dari bagian distribusi. Setelah kita mendistribusikan, nantinya akan kita berlanjut ke tahap administrasi produksi. Setelah bukti-bukti yang kita terima dari bagian distribusi, kita lanjut ke bagian administrasi produksinya. Bagian administrasi produksi ini nanti bagian ini akan mencatat semua kegiatan dalam sistem, mulai dari penggunaan bahan, jumlah produksi, hingga hasil distribusi yang telah didistribusikan yang tadi saya jelaskan tersebut. Nah, data tersebut disusun menjadi laporan harian dan bulanan, lalu nantinya dilaporkan kepada manajemen dan bagian keuangan. Nah, bagian manajemen ini nanti memforma produksinya. Nah, bagian keuangan ini untuk harga pokok produksi. Seluruh data disimpan untuk keperluan pengendalian dan audit. Dengan alur produksi tersebut, Yayasan Dapa Al Insani Nusantara memastikan bahwa makanan bergizi yang dikirim benar-benar aman, layak, dan tepat waktu untuk pengiriman kepada penerima program makanan bergizi gratis. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai deskripsi singkat yang tadi saya jelaskan dan yang saya paparkan. Kemudian untuk kita memudahkan kita untuk memahami deskripsi yang saya jelaskan tadi, kita lanjut ke bagian flowchartnya agar teman-teman yang menyaksikan bisa memahami alur program makanan bergizi di MBG ini, agar proyek perancangan sistem informasi akuntansi siklus produksi pada program makanan bergizi gratis untuk mengurangi risiko makan basi dan keracunan agar bisa memudahkan memahami alurnya. Terima kasih, kita akan berlanjut ke bagian flowchartnya untuk memudahkan teman-teman semua. Baik, untuk memudahkan kita memahami alur produksi yang sudah dijelaskan dan dipaparkan tadi, adapun bagian-bagian flowchart produksi makanan bergizi gratis atau MBG. Di sini itu yang pertama itu ada bagian produksi dapur, yang kedua ada bagian pengemasan makanan, yang ketiga ada bagian penyimpanan makanan jadi, yang keempat ada bagian distribusi, dan yang terakhir itu ada bagian administrasi produksi. Nah, pada bagian produksi dapur itu dimulai dari start. Ini start. Nah, setelah itu tim dapur menerima daftar menu. Nah, setelah tim dapur menerima daftar menu, lanjut ke bulan permintaan bahan dari gudang. Selanjutnya persiapan memasak. Setelah persiapan memasak ini, lanjut ke proses memasak. Setelah proses memasak, lanjut ke bagian quality control memeriksa hasil. Setelah quality control memeriksa hasil ini akan dilanjutkan ke makanan layak. Di makanan layak ini akan dipertanyakan apakah makanan itu layak atau tidak. Jika makanan layak, maka makanan akan dilanjutkan ke poin kedua, yaitu di sini di bagian pengemasan makanan. Nah, jika makanan tidak layak, maka makanan akan diberhentikan. Di bagian kedua itu ada bagian pengemasan makanan. Bagian pengemasan makanan ini pengemasan di area khusus bersih. Selanjutnya petugas menggunakan sarung tangan dan masker. Nah, di sini petugas itu wajib menggunakan sarung tangan dan masker. Kenapa? Nah, agar makanan itu tetap terjaga dan higienis. Setelah itu proses pengemasan. Setelah proses pengemasan nanti akan dilanjutkan ke poin ketiga, yaitu bagian penyimpanan makanan jadi. Di sini penyimpanan makan jadi itu penyimpanan sementara maksimal beberapa jam. Setelah itu kartu stok makanan jadi. Nah, setelah kartu stok makanan jadi ini dilanjutkan ke poin keempat, yaitu bagian distribusi. Setelah tadi kita dari bagian penyimpanan makan jadi, maka kita akan berlanjut ke bagian distribusi.
di mana bagian distribusi ini nantinya akan membuat daftar pengiriman dari sistem, yaitu berbentuk dokumen. Kemudian daftar ini akan dilanjutkan melalui proses, yaitu terima, daftar, dan jadwal. Nah, di mana terima, daftar, dan jadwal ini kita lanjutkan ke bagian manualnya, itu persiapan kendaraan dan rute pengiriman. Nah, persiapan dan pengendaraan ini kemudian dilanjutkan ke bagian menerbitkan surat jalan, yaitu adapun surat jalannya yaitu ada rangkap dua, yaitu satunya untuk arsip dan satunya untuk pengiriman sesuai dengan rute. Di mana pengiriman sesuai dengan rute ini kemudian ada pemantauan waktu kirim. Pemantauan waktu kirim kemudian ditanyakan apakah pengiriman selesai. Jika pengiriman tidak selesai, maka dia akan berlanjut ke bagian lanjutan pengiriman ke lokasi berikutnya, kemudian ke bagian pemantauan waktu kirim. Kalau pengiriman itu selesai, jika iya, maka ada berbentuk dokumen, yaitu bukti penerimaan dari penerima. Nah, berbentuk dokumen. Kemudian lanjut dia ke poin ke-7, di mana poin ke-7 tersebut yaitu kita lanjut ke bagian administrasi produksi, di mana bagian administrasi produksi ini memproses, yaitu administrasi mencatat ke sistem. Dia lanjutkan akan ke bentuk dokumen, yaitu berbentuk laporan produksi harian. Kemudian akan dilanjutkan setelah itu melakukan rekapitulasi data produksi, penggunaan bahan dan distribusi. Ini kemudian rekap ini diringkas penggunaan data produksinya semua. Kemudian setelah kita melakukan rekap, maka kita akan membuat dokumen, yaitu dokumen rangkap 2. Nah, dokumen rangkap 2 ini berbentuk laporan keuangan harian dan bulanan. Nah, bentuk dokumen rangkap 2 ini yaitu satunya buat manajemen, yang dimana manajemen tersebut ini untuk performa produksi kita di MBG, dan yang satunya untuk bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini nanti akan menghitung harga pokok produksi atau HPP-nya. Nah, setelah kita memberikan ke bagian manajemen dan bagian keuangan, kemudian bagian manajemen dan keuangan ini akan memproses data tersimpan untuk nantinya pengendalian dan audit. Kemudian proses pun selesai. Terima kasih, mungkin hanya itu proses flowchart perancangan sistem makanan bergizi gratis pada siklus produksi untuk mengurangi risiko makanan basi dan keracunan. Mungkin hanya ini pemaparan dari flowchart kami. Sekian dan terima kasih.